Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. By the way, gimana nih puasanya teman-teman? Semoga masih diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing evaluasi pengeluaran di bulan Maret kemarin dan juga gimana caranya aku mengatur keuangan menghadapi Idul Fitri yang tinggal hitungan hari. Oke, dimulai dari evaluasi pengeluaran di bulan Maret. Nah, untuk belanja mingguan pertama ini habisnya sebesar 294.000. Untuk belanja mingguan kedua habisnya 280.000, sisa 20.000. Selanjutnya untuk belanja mingguan ketiga ini masih ada sisa sebesar 5.000 dan habisnya 295.000. Oke, next untuk belanja mingguan keempat ini habis. Aku budgetkan 300.000 dan benar nggak bersisa ya teman-teman. Kemudian untuk dana listrik sisa 50.000. Selanjutnya untuk belanja bulanan juga habis karena kemarin itu belanja untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Oke, selanjutnya ada BBM. Nah, untuk BBM ini sisa 3.000-an karena kemarin aku juga ada ganti oli motor gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini aku lagi memperbaiki. Tadi tuh sebelumnya aku tulis pengeluarannya untuk setiap budgeting itu ada yang aku tulis 0, padahal sebenarnya aku mau nulis habisnya tuh berapa gitu. Jadi ketukar sama sisa. Nah, ini aku benerin lagi tulisannya yang di tabel ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kanabul ini habis, kemudian untuk eating out juga habis, dana tak terduga juga habis, dan buah juga habis. Ini aku mau ngitung berapa pengeluaran di bulan Maret kemarin. Sambil aku menghitung pengeluaran di bulan Maret kemarin, aku mau ajak teman-teman nih untuk flashback pengeluaran di tahun lalu saat Idul Fitri. Secara otomatis nih ya teman-teman, pengeluaran kita di tahun lalu mungkin akan berbeda dengan tahun sekarang. Tapi setidaknya pengeluaran di tahun 2023 kemarin bisa menjadi acuan kita untuk membudgetkan pengeluaran di Idul Fitri 2024. Nah teman-teman, ini udah selesai aja ngitungnya. Nah, untuk pengeluaran di bulan Maret kemarin itu habisnya sebesar 3.016.000. Dan ini aku lagi menghitung sisa dari budgeting di bulan lalu. Nah, sisanya sebesar 84.000. Selanjutnya sisa uang ini bakalan aku masukkan ke dalam saving challenge seperti biasanya. Oh ya teman-teman, nah ini adalah salah satu manfaat dari budgeting setiap bulannya. Nah, kalau misalkan ada sisa dari setiap budgeting, nah itu bisa dimasukkan ke dalam saving challenge. Jadi misalkan buat kita yang kesusahan atau kesulitan untuk menabung dalam nominal besar, bisa dimulai dari nominal kecil, yaitu nabung dari hasil evaluasi budgeting setiap bulan. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke pengeluaran di bulan April. Nah, ini aku mau budgeting untuk bulan April 2024. Kebetulan di bulan April beberapa harinya itu masih bulan puasa dan selanjutnya memasuki Idul Fitri. Untuk budgeting menghadapi Idul Fitri ada beberapa hal nih teman-teman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menetapkan budget untuk pengeluaran di bulan di Idul Fitri. Misalkan untuk alokasi dana mudik, kemudian THR, kemudian untuk beli baju baru dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah membuat pos-posnya, nanti teman-teman bisa membagi dana atau budget tersebut ke dalam pos-pos untuk lebaran. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau misalkan kita menghadapi Idul Fitri, biasanya budgetingnya itu lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti misalkan di budgeting aku di bulan April ini untuk belanja mingguan aja aku naikkan di salah satu minggu yang selanjutnya adalah hari Idul Fitri gitu ya teman-teman, karena kita harus belanja, kemudian persiapan untuk bisa menyiapkan di hari Idul Fitri seperti itu. Oh ya teman-teman, biasanya untuk membackup pengeluaran di bulan Idul Fitri, kita bisa menabung jauh-jauh hari untuk keperluan Idul Fitri, misalkan untuk THR, kemudian untuk mudik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat bonus atau dapat THR, itu juga bisa dikelola dan jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari bonus atau THR tersebut untuk tabungan. Nah, kebetulan saat aku budgeting di bulan April ini, kami belum menerima THR. Jadi THR-nya baru aku bikinkan pos, cuma uangnya atau dananya itu masih belum ada gitu ya teman-teman. Jadi masih ada rencana, dan kebetulan untuk THR ini aku nggak bikinkan video karena emang ya udah deh, untuk
simpan aja sendiri gitu. Next, mungkin kalau misalkan ada kesempatan aku bakalan kasih sharing gimana caranya aku ngatur THR atau bonus di saat Idul Fitri. Nah, kalau untuk budgeting ini sebenarnya nggak banyak jauh beda dari budgeting bulan lalu, hanya ada beberapa pos yang aku naikkan. Salah satunya adalah di belanja mingguan ya teman-teman. Beberapa lainnya seperti misalkan BBM, kemudian eating out, itu aku masih sama aja seperti bulan-bulan sebelumnya. Oh ya teman-teman, menurut aku intinya yang paling penting dari sekian banyak dari sekian banyak maksudnya dari sekian hal terkait dari dana adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita seberapapun yang ada di tangan kita gitu ya teman-teman. Kalaupun misalkan kita nggak dapat bonus, kita nggak dapat THR untuk menghadapi Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita punya tabungan atau simpanan untuk bisa membackup pengeluaran di bulan Idul Fitri ini atau di bulan Syawal. Nah, apalagi buat teman-teman yang mau mudik, pastinya ongkosnya juga jauh lebih besar daripada teman-teman yang nggak mudik. Jadi kalau bisa harus punya tabungan lebaran gitu ya teman-teman. Dan yang lebih pentingnya lagi nih kalau menurut aku dari sekian banyak dana yang harus kita keluarkan adalah seberapa jauh sih perjalanan kita menuju ke Idul Fitri. Mudah-mudahan selain dananya kita tercukupi, semangat dan keimanan kita juga semakin bertambah. Amin. Oke teman-teman, ini aku udah menghitung total budget untuk pengeluaran di bulan April sebesar 3.420.000. Seperti biasa, kalau aku udah isi tabel budgeting, aku bakal bikin tracker expense. Nah, ini gunanya untuk mengetahui ada nggak sih dana-dana yang di luar dari budgeting gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah masukin uang ke dalam dompet pintar. Nah, kalau teman-teman mau mulai budgeting atau mau mulai bikin pos-pos keuangan sederhana, teman-teman wajib banget sih kalau menurut aku punya dompet pintar ini. Atau kalau misalkan gak ada, teman-teman bisa pakai amplop dan kemudian ditulis pos-pos anggarannya. Nah, kalau teman-teman tertarik pengen punya dompet pintar, teman-teman boleh ya cek di description box, nanti aku sertain linknya. Nah, dompet pintar ini selain untuk bisa budgeting keuangan setiap bulan, teman-teman juga bisa nabung pakai dompet ini. Dan kalau nabung pakai dompet ini tuh bisa nabung harian, bisa nabung mingguan, atau bisa nabung bulanan. Sambil aku masukin uang ke dalam dompet pintar, aku mau nyapa nih teman-teman. Gimana teman-teman udah pada budgeting untuk Idul Fitri? Pastinya udah dong ya. Oh ya, buat teman-teman yang lebarannya mudik atau pulang kampung, mudah-mudahan di perjalanan lancar dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, mungkin video aku sekian dulu ya teman-teman, sharing mengenai pengeluaran atau budgeting di bulan April menghadapi Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan kita ketemu lagi di budgeting bulan Mei selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku. Mudah-mudahan video-video aku bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.